Aksi seorang emak-emak saat beraksi mencuri di toko kelontong dalam area Pasar Pujer, Bondowoso, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik ini, pelaku beraksi seorang diri membobol toko melalui pintu rolling door yang dirusak. Dengan santainya pelaku mengambil sejumlah rokok lalu memasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Pelaku nekat beraksi pada siang saat pemilik toko tutup. Pelaku telah mengamati situasi di mana Pasar Pujer biasanya beroperasi pada dini hari hingga subuh. Untuk saat ini, Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan lidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi amat ini masih proses dalam lidik. Artinya itu benar? Artinya memang benar adanya, memang itu terjadi di wilayah hukum Polsek Pujer. Berbekal hasil rekaman, aparat Polres Bondowoso dan Polsek Pujer masih menyelidiki kasus guna memburu pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Tak puas hanya diberi sebatang rokok, komplotan pengamen mengeroyok pemain skateboard hingga babak belur di kawasan Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu seorang emak-emak di Kecamatan Pujer, Bondowoso nekat mencuri 1 karung rokok di sebuah toko kelontong. Siapa yang nusuk? Saya. Namanya? Tahu rumahnya? Polisi meringkus 2 pengamen yang diduga mengeroyok seorang pemuda di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara 1 orang lain sudah terlebih dulu ditangkap. Sebelumnya, pelaku memalak korban yang sedang asik bermain papan luncur. Namun pelaku tidak puas karena korban hanya memberikan sebatang rokok. Korban akhirnya dikeroyok hingga babak belur, bahkan dianiaya dengan benda tajam. Hingga kini polisi telah mengamankan pelaku dan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Pada saat memberikan rokok, pengamen ini merasa tidak puas, kemudian melemparkan rokok tersebut ke arah korban sehingga terjadilah percekcokan. Karena tidak nyaman, pengamen itu memanggil teman-temannya kembali lagi ke Tugu Kujang untuk menemui si korban. Aksi kriminalitas pengamen di Kota Bogor ini tengah menjadi sorotan karena kerap menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di dalam angkutan kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi menangkap 6 pencetak uang palsu di wilayah Sleman, Yogyakarta. 6 orang ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Kudus, dan Banten. Polisi mengamankan beratus lembar uang palsu, alat cetak, hingga kertasnya. Para pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Uang palsu ini selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu ini juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan Rp100.000 di toko kelontong. Uang yang dibuat oleh para pelaku ini ternyata juga ada muncul gambar UV-nya, ya, dari ultravioletnya itu ada muncul. Memang agak beda dengan uang yang asli, ya. 410 lembar uang palsu dan peralatan percetakan diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Nugroho, iNews melaporkan. Sebuah toko minuman keras ilegal digerebek warga di Bekasi Utara, Jawa Barat. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, polisi menangkap 6 orang pencetak uang palsu. Warga menggeruduk toko yang menjual minuman keras di Jalan Raya Kaliabang, Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan didampingi sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Bekasi Utara. Cekcok sempat terjadi antara warga dengan pemilik ruko yang tidak terima tempat usahanya ditutup. Pemilik ruko bersikeras telah mengantongi izin usaha. Puluhan botol minuman keras kemudian disita petugas ke Polsek Bekasi Utara.
Polisi juga menangkap penjaga toko. Toko miras ini begitu berani buka kembali, menjual begitu gampang. Padahal ya sudah ada teguran pertama kan, pernyataan sikap dari masyarakat, toko masjid, toko musola, para pengurus majelis taklim. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi boleh jual minuman, tapi jangan minum di tempat. Kalau mau bikin gaduhan, saya nggak tanggung jawab. Saya bilang begitu. Sifatnya dia transit. Saya nggak menghendaki lingkungan ini minum agak menghendaki. Sebelumnya, toko ini sudah diberi peringatan dan diminta tutup, tapi nekat membuka kembali. Akhirnya, warga yang resah menggeruduk toko karena khawatir banyak pemuda mabuk-mabukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Cemburu istrinya selingkuh, seorang pria tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun di Demak, Jawa Tengah. Sementara itu seorang balita terkunci di dalam mobil dengan mesin yang masih menyala saat terparkir di Pasar Rakyat Sidomulyo, Lamongan. Warga Desa Gemulak, Sayung, Demak awalnya mengajak sang anak keluar rumah. Keduanya sempat menginap di beberapa lokasi, termasuk kos-kosan di Semarang. Pelaku membawa anaknya ke daerah Jepara, di sanalah puncak kekerasan terjadi. Pelaku menyuruh anaknya meminum air dari WC musola dan menganiaya. Pelaku merekam dengan ponselnya. Minum. Pelaku kemudian mengirim video ke istrinya yang tak mengangkat telepon. Polisi menangkap pelaku di sebuah masjid di wilayah Jepara bersama anaknya. Pelaku mengaku menganiaya anaknya karena kesal dengan istrinya. Pelaku dilaporkan istrinya ke kantor polisi. Direkam dengan handphone, kemudian menyuruh anaknya untuk minum HP dan gelas yang untuk digunakan tersangka minum kepada korban. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 72 juta rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Galih Agus Saputra, iNews melaporkan. Tawuran antar pelajar menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Kiai Tapak, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas. Para pengguna jalan tidak berani melintas karena khawatir jadi korban salah sasaran. Belum diketahui asal kedua sekolah dari para pelajar yang terlibat tawuran ini. Diduga mereka telah sepakat sebelumnya untuk tawuran di lokasi ini. Apa mereka, Pak? Ya, ketiganya sih saya sempat lihat ya arah dari sono lewat sini ngajarnya cari musuh kali ya. Hingga kini polisi masih menyelidiki aksi tawuran termasuk memburu para pelakunya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.